Saya beli bukunya dia. Yang itu apa bukunya Mas ya? Kurikulum reseller ya Mas ya? Kurikulum reseller. Saya punya bukunya gitu. Tiba-tiba kok diajakin. Gitu. Wah seneng banget kita. Soalnya nih kalau saya punya komitmen Mas kalau untuk UMKM Indonesia dari sebelum krisis kami punya strong why kenapa kita harus membantu UMKM Indonesia supaya kita UMKM-nya jumlahnya 5% kayak di Malaysia atau 6-7% kayak di Singapura sehingga fondasi ekonominya kuat paling nggak buat 68 juta UMK. Saya ngomong UMK Mas ya. Unit mikro kecil. Itu yang sekitar 66 juta atau 68 juta itu bisa berdiri sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi dengan negara itu apa mereka terjadi kita tetap bisa jalan gitu. Jadi saya mohon maaf kalau nanti saya ngomongnya campur-campur ya Mas ya. Kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Sunda, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Upin Ipin gitu, kadang bahasa Inggris gitu ya. Siap. Ini sebenarnya juga campur-campur ya, membangun digital personal branding to boost your brand and sales. Jadi kalau teman-teman ngomongin personal branding, kenapa saya harus tampil, kenapa gue harus tampil di Facebook, di IG, di TikTok, di YouTube, ya dalam rangka untuk melambungkan brand Anda dan sales-nya gitu kan. Brandnya berarti brand awareness-nya naik, dikenal orang, in the end, pada akhirnya adalah sales-nya naik. Gitu. Ceng dong. Next, harus di sini. Jadi Mas, kenalan dulu ya Mas ya, sambil nunggu yang lain. Kayaknya mudah-mudahan bisa sampai malam ini lah, gitu ya. Saya sudah undur sih sesi mentoring coaching saya dari setengah 9 ke jam 9 Mas. Jadi bisa sampai jam 9-an gitu ya. Luar biasa. Oke, bismillah. Nah, saya Ananto Pratikno dari Codex Digital. Mohon izin saya putar video, semoga bisa. Itu sekilas apa yang sudah kita lakukan. Jadi 3 tahun terakhir kita menjajah Malaysia sama Singapura karena kan digitalnya dia untuk lokal brandnya mereka, untuk UMKM-nya mereka, small medium enterprises mereka masih kurang dibanding Indonesia. Juga community-nya juga kurang. Jadi kita bangun beberapa hub-hub di sana, di Singapura, di Malaysia. Kalau di Malaysia hampir semua negara bagian ya. Jadi saya bolak-balik. Alasannya karena saya sedang membantu ini Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dr. Wan Azizah Wan Ismail, istrinya Pak Anwar Ibrahim. Sehingga sekalianlah ada proyek politik, saya juga bantu UMKM-nya di Malaysia sama Singapura gitu. Jadi bolak-balik lah gitu. Kecuali selama 1,5 tahun ini masa pandemi kita nggak bisa ke sana, tapi tetap kita ada pertemuan lewat Zoom, lewat Google Meet dan sebagainya. Jadi karena kita punya kantor di KL, jadi kita ada opportunity beberapa klien kami itu yang personal branding itu ada di Kanada, ada di Saudi Arabia dan daerah lain. Karena hubnya Kuala Lumpur kan lebih mendunia daripada Jakarta. That's the story.
Ini saya, istri saya. My background adalah marketing research sama advertising agency dari tahun 2000, dari tahun 99. Jadi 22 tahun saya ada di dunia marketing, communication, research, dan advertising, termasuk 5 tahun terakhir. Ini yang kita dulu kerjakan ketika gabungan di antara saya kerja sama orang dan kerja untuk diri sendiri, untuk dengan tim-tim sendiri gitu ya. Ketika Extra Joss, kita membantu Extra Joss untuk ekspansi ke Filipina sama ke Vietnam. Jadi saya tempatkan di sana. Ya benar-benar ke pasar tradisional, pasar becek, ketemu dengan tukang angkot di sana, buruh bangunan di sana. Jadi ke luar negeri tapi nggak keren karena ke pasar becek ketemu sama orang-orang bawah gitu ya. Extra Joss kan memang untuk middle low. Ada juga Indosat, Larutan Cempaka 3, beberapa lembaga kemanusiaan, McD, dan sebagainya. Termasuk beberapa brand Muslim, baju Muslim. Ada juga beberapa ini yang awalnya, jadi pertama kali saya karirnya ada di sini untuk dunia komunikasi dan juga beberapa personal branding lah, politik gitu ya. Ini juga blessing. Waktu itu kita membantu Pakatan Harapan Pak Dr. Mahathir Mohamad dan Wan Azizah Wan Ismail di Malaysia. Di sela-sela kerjaan yang ini, kemudian kita membantu UMKM di Malaysianya gitu. Jadi bareng-bareng kita ngomongin di sana, ketemu sama petingginya, ke parlemen, ke istana dan sebagainya. Jadi keliling-keliling Malaysia iya, ketemu UKM sana juga iya. Jadi kita bekerja untuk supaya kita tahu bahwasanya dengan digital ini bisa dipakai untuk siapa aja. Nah, kembali ke Indonesia, kita ngomongin oke deh UMKM itu harus go digital, kalau enggak ya susah. Nah, kemudian di drive sama pandemi sehingga bisa kalau nggak digital ya mati ya. Kayak hari ini mungkin atau kemarin beberapa restoran udah pada angkat bendera putih gitu ya. Kita tetap semangat. Hari ini tujuannya malam ini sampai nanti kita tanya jawab. Materi saya nggak banyak, cuma cerita-ceritanya yang banyak gitu ya. Tujuan hari ini adalah melambungkan brand Anda dan sales Anda. Apa yang dimaksud dengan brand? Ya brand Anda akhirnya dikenal, awareness-nya naik, interest-nya orang untuk beli juga naik gitu ya. Kemudian intinya sih brand awareness. Jadi pengalaman saya ketika mengenal beberapa brand internasional dan brand lokal Indonesia, termasuk brand UMKM, selalu the big problem, tantangan utama dalam meningkatkan penjualan brand adalah brandnya belum dikenal gitu ya. Makanya ada dua hal yang menarik adalah antara brand campaign sama sales campaign. Nah, biasanya teman-teman UKM fokusnya di sales terus, bisa kemudian diskon, bonus dan sebagainya. Padahal yang paling penting adalah brandnya dulu yang dibangun gitu ya. Jadi nanti kalau di funneling gitu, top of the funnel-nya adalah tentang brand awareness-nya, yang paling bottom of the funnel-nya baru sales-nya gitu ya. Caranya gimana? Otomatis harus dikenalkan brand-nya. Jangan dikit-dikit jualan, kan nggak enak gitu lah. Dan yang paling enak untuk membangun brand kita adalah kita pakai personal kita. Kenapa harus pakai personal kita? Ya karena kita belum bisa bayar brand ambassador gitu kan. Paling murah kan kita gitu kan. Kita sendiri, teman kita kolaborasi sama teman-teman yang jadi influencer dan seperti itu. Otomatis nanti kalau brand kita awareness-nya naik sehingga orang tahu, kemudian mereka coba-coba, akhirnya dia beli, lama-lama sales kita juga naik gitu ya. Caranya gimana? Otomatis dengan aplikasi baru. Dan juga ini teman-teman juga, Mas Latif juga punya yang flywheel inbound marketing untuk delight atau memaintain customer lama sehingga dia beli lagi dan juga mereka menjadi akhirnya kalau kita sebut dari tahun 2000-an itu menjadi brand evangelist. Jadi ada brand ambassador, orang yang kita bayar, kita kontrak sehingga dia menjadi representatif kita. Jadi saya ingin cerita brand ambassador itu dulu sebelum ada sosial media tahun 2000-an kita pakai Dian Sastro untuk mengkomunikasikan Panasonic. Ketika Panasonic sama Nasional gabung gitu ya, kemudian Nasional dimatikan, siapakah personal yang cocok untuk mendapatkan brand personality-nya Panasonic? Kita ada FGD, Focus Group Discussion, dan kita tahu Dian Sastro is the best. Nah, waktu itu Dian Sastro kita bayar sama Panasonic-nya itu 2 miliar setahun. Hanya untuk menjadi brand ambassador, bikin iklan, ada event, kalau dia tampil TV dan sebagainya. Nah, itu salah satu cara brand ambassador dan itu mahal.
Dan sekarang kan lagi baru ilmunya dari HubSpot adalah bagaimana old customer atau existing customer kita convert menjadi reseller, kita convert menjadi brand evangelist. Kalau kita namanya kan evangelist. Evangelist itu kayak apa ya? Penyebar. Kalau evangelist itu kan berasal dari Amerika, namanya bukan ustad ya, agen-agen yang menyebarkan agama Kristen di Amerika Serikat itu namanya evangelist. Jadi mereka bukan pendeta gitu ya, tapi yang ngajak-ngajak orang ya. Jadi evangelist itu orang yang ngajak-ngajak ke temannya, ke komunitasnya, ke tribe-nya, ke komunitasnya untuk membeli produk yang sudah dia pakai gitu. Jadi itu konsep dasar dari Flywheel. Jadi hari ini kita ngomongin cerita-cerita aja sih. Kenapa sih personal branding itu penting? Ini aku kasih contoh. Jadi gara-gara saya diajakin Mas Latif mau live gitu ya. Aduh, Mas kasih dulu insight-nya. Ini saya nemenin istri beli di dua toko nih. Ada toko Baruna sama toko Galipat. Sini contohnya yang offline dulu ya. Ini kira-kira sama. Mereka jualan sembako, kerupuk, bahan-bahan kue sama gitu. Saya tanya sama istri saya, "Neng, kamu tokonya beli yang di mana?" Dia ternyata belinya di toko yang Galipat. Kenapa di Galipat? Yang jual enak, ngobrolnya enak, orangnya murah senyum, itu yang punya. Ya kayaknya iya sih, soalnya dia megang duit di kasir ya. Itu salah satu personal branding offline, bukan toko. Terus saya tanya lagi, "Neng, kenapa nggak di toko Baruna?" Nggak enak orangnya, sepet, kecut, jarang senyum tuh. That's the example. Itu contoh nyata bagaimana pembeli, ya, persona pembeli itu lebih suka owner toko atau karyawan toko yang terbuka, senyum, kemudian dia baik hati, menyapa dibanding yang diam-diam baik gitu ya, yang cuek gitu loh. Ini sebagai contoh, ini di offline. Yang terjadi di offline juga sama terjadi di online gitu. Kalau kita nggak tampil gitu ya, ownernya ya siapa ya yang punya nggak tahu. Nah, jadi personal itu penting bagi UMKM ya, bagi UMKM. Kalau corporate jadi lucunya gini. Personal branding cocok buat UMKM plus korporasi besar. Kenapa korporasi besar mereka butuh? Kan buat IPO. IPO itu harus tahu siapa ownernya, bagaimana corporate action-nya, bagaimana bisnis plan-nya, dan sebagainya. Jadi, saya punya luxury untuk pernah menemani yang punya Kino Group, ketika 5 tahun lalu dia pengen IPO. Jadi yang dijadikan apa? Ya dia tampil di media, bikin press conference, power lunch, meeting the jurnalis dan sebagainya untuk mengkomunikasikan bahwa Kino mau IPO, mau go public. Itu contohnya. Ini contoh ya, contoh bagaimana personal branding di offline dan juga personal branding yang tadi Mas Latif bilang. Nah di online ini modalnya nggak ada, modalnya cuma kemauan aja. Sorry Pak Ananto, ini ke unmute tadi. Pak Ananto, boleh di... sorry, lagi. Pak Ananto. Halo Pak Ananto, boleh di unmute Pak Ananto. Oke, aman Mas? Tadi bocor soalnya. Iya, siap. Iya. Oke. Ini yang tadi dibilang sama Mas Latif, teman-teman itu kalau mau membangun personal branding, pilih salah satunya. Mau di WA boleh, Telegram boleh. Pilih kalau saya kuatnya di Facebook, ya udah Facebook aja dulu. Saya kuatnya di IG, oke IG lah. Karena apa? Karena Facebook katanya so yesterday, oke fine. Atau kalau produknya itu untuk anak-anak ABG, ya kenapa nggak di TikTok gitu loh. Kalau punya tim, kenapa nggak di YouTube gitu. Semuanya itu ada plus minusnya tergantung kita nyamannya di mana. Nanti habis ini saya kasih contoh beberapa personal branding, baik orang lain ataupun yang saya mentoring untuk menjadi personal branding di beberapa klien saya gitu ya. Jadi pilih aja dulu satu, Facebook sendiri. Kalau Facebook udah fokus di Facebook aja. Kalau mau IG dulu. Kalau mau TikTok dulu gitu ya. Ya itu contohnya personal brandingnya. Jadi semuanya itu ini ya Kang Dewa, semua orang udah tahu dia membangun personal branding di sini. Jadi dia yang dilakukan apa? Selalu ingat kata Kang Dewa. Kebetulan saya ada grup khusus sama dia dan beberapa orang yang inner circle-nya. Sharing-sharing baru selling-selling kan gitu. Sharing-sharing baru selling-selling. Jadi yang dilakukan apa? Ya udah, sharing-sharing aja dulu semuanya. Nanti kalau dari sharing-sharing itu kemudian dia baru bisa jual-jualan. Ini yang memang sangat fenomenal, tetapi tidak bisa dipunyai semua orang. Ya, semua orang udah tahu dia lah, si Cici satu ini. Cuma masalahnya nggak semua orang punya
casing seperti dia gitu. Jadi keuntungan dia adalah karena casingnya adalah seperti ini gitu. Everybody like her gitu lah. Gitu. Nah, ini saya ngasih tahu teman-teman personal branding yang dilakukan di salah satu klien saya. Dia dulu wakil Menpora di Malaysia, namanya Stephen Sim. Dia bilang gini, setelah kita audit gitu ya, setelah kita audit personal branding audit terutama, saya tanya, Coach Stephen, apa yang menjadi kekuatan Coach Stephen? Saya suka bercerita, Mas. Saya orang Cina. Saya Chinese, tetapi hati saya Melayu sekali, hati saya lembut, dan saya suka bersair, bikin cerita, bikin Gurindam 12 dia tahu, dan sebagainya. Akhirnya dia apa? Oke, YB, sepertinya, terus saya tanya, YB sukanya, Stephen sukanya Facebook atau IG? Saya lebih suka Facebook, Mas. Oke, fine. Datanya Malaysia itu dari 32 juta penduduk, yang punya Facebook itu 28 juta. Jadi cuma 4 juta orang saja Malaysia yang nggak punya Facebook, lainnya punya Facebook. Jadi lihat, dia kemampuannya adalah menulis, dan kemudian ada hal-hal misalkan kayak bendera putih yang di Malaysia udah sebulan yang lalu, di Indonesia, di Bandung, Jogja, baru 2 hari 3 hari ini. Dia menulis, Asong seorang penjajah, PKP ulang, dia tidak bisa bayar utang, tidak bisa bayar sewa rumah, dan sampai 4 bulan terpaksanya. Dia nulis ini, lihat, yang nge-share itu 18.000. Yang nge-share 18.000 karena apa? Kemampuan storytelling dia dalam menulis. Storytellingnya menulis ya, bukan ngomong. Gitu. Kalau saya ngomong, Mas Latif dua-duanya. Ngomong juga, nulis juga gitu. Kalau saya ngomong gitu. Mau ngomong 24 jam juga saya kuat gitu loh. Karena apa? Karena basic data saya kuat gitu. Jadi ngomongnya berdasarkan data. Jadi setelah ngomong sama ini, dapat 18.000 share, yang komentar sekitar 6.200-an gitu ya. Yang suka itu 56.000 gitu. Ini contoh bagaimana personal branding seorang, nah, seperti ini. Yang nge-share 2.700 gitu ya. Jadi ada penduduk yang 3 hari 3 malam di jalanan, suami istri dan sebagainya. Jadi dia melihat fenomena apa, karena apa? Dia ingin karena dia suka Gurindam bercerita, dan dia ngambil kegiatan sosialnya. Jadi sosialnya apa? Membantu orang yang terkena dampak pandemi gitu ya. Ini istri saya sih. Ini istri saya, dia masak-masak gitu ya, masak-masak, dan nggak semuanya itu bisa seperti langsung Kang Dewa sama Ci Kristinelli gitu ya, nggak bisa. Jadi pelan-pelan dulu aja, yang penting konsisten. Seperti tadi, nggak ada modal, ini pakai handphone, kalau ini sih pakai tim gitu ya. Yang penting konsisten dulu, karena apa? Ya tergantung jualan kita apa gitu ya. Jadi istri saya itu jualan gudeg, tapi gudegnya harganya 500 juta gitu ya. 400-500 ribu gitu ya. Yang dijual sebenarnya bukan gudegnya, tapi ceritanya dari gudeg ini. Kita pakai hampers gitu, dia pakai hampers. Saya juga nggak tahu, ternyata ada persona atau calon customer yang memang 400.000, 500.000, 600.000 beli gudeg kayak gini di Jakarta, Jabodetabek itu ada gitu. Dan marketnya ada, dan alhamdulillah banyak yang beli juga gitu ya. Nah, ini ngomongin tentang bagaimana sih psikologinya kita supaya kita, ini ngomongin konten ya. Tadi setelah kita ngomongin ketika kita membangun personal branding, kita mau pakai platform apa. Nah, kita ngomongin tentang strateginya gimana. Jadi kalau kelihatan orang, biasanya orang selalu ngomongnya di sini, selalu di purchase. Ini namanya kita sales. Gitu. Nah, yang nomor 2, nomor 3 ini yang kita sebut top of funnel, middle, sama bottom gitu ya. Kita ngomongin dulu masalahnya orang apa, keinginannya orang apa gitu ya, kebutuhannya orang apa. Kemudian kita harus riset, harus evaluasi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahu bahwasanya apa yang kita, ini kalau bahasa Indonesianya, nurturing customer through the journey. Menumbuhkan customer melalui perjalanan mereka. Jangan kita langsung convince mereka supaya mereka beli, jangan. Dengan bonus, beli satu, beli dua, order shift gitu ya. Kita cerita-cerita aja dulu, cerita-cerita yang inspire, yang menginspirasi. Apa sih yang bisa menginspirasi orang? Cerita, biasanya gini, saya selalu bilang sama teman-teman gini, bro, pagi-pagi lu jangan jualan, carilah yang inspirasi gitu ya. Siang juga jalan jualan, carilah yang edukasi misalkan edukasi tentang bagaimana titik-titik. Nah, siangnya atau sorenya atau malamnya baru kita jualan gitu loh. Pagi-pagi orang dijualin nggak suka, tapi dia pengen dengar cerita-cerita yang menginspirasi. Masalahnya apa, kebutuhannya apa, desire-nya apa, dengan storytelling, story covered selling, dan sebagainya. Jadi di sini inspirasi aja gitu. Kita ngomongin, masukin brand kita aja di sini. Kita disebut dengan brand tujuan, brand objection itu brand objektif ada di sini. Sesuatu yang inspirasi. Jadi gini,
teman-teman pasti tahu lah setiap bulan puasa gitu ya, pasti semua iklan rokok iklannya bagus-bagus ya. Mereka jualan enggak? Enggak. Mereka jualan, mereka adalah brand campaign. Isinya apa? Inspirasi aja. Menginspirasi tentang penjaga rel kereta, tentang anak muda mudik pakai motor, tentang pandemi yang tidak berakhir kayak gitu ya, tapi tetap harus semangat kayak gitu. Itu semuanya iklannya inspirasi. Yang diserang itu bukan otaknya, tapi hatinya. Gitu ya. Jadi kalau strateginya itu di branding itu winning the heart share. Kalau di convince atau di purchase ini winning the market share, the mind share. Jadi otaknya yang di ini selalu matematika di sini. Nah, kalau ini edukasi ini biasanya untuk konten-konten yang tutorial hijab, tutorial ini, tutorial itu, masak dan sebagainya. Jadi setelah inspirasi contohnya gini, misalkan teman-teman punya mau membangun personal branding. Misalkan bisnisnya makanan lah gitu ya. Jadi makanannya misalkan gudeg lah kayak istri saya gitu ya. Inspirasinya adalah dia ke Jogja, mampir ke tempat gudeg-gudeg yang menjadi milestone, gudeg-gudeg top di Jogja. Yuk Jum, ibu ini nih. Nah, disitulah dia bikin konten. Alhamdulillah saya silaturahim di ini makan di sini gitu. Terus edukasi bagaimana nangka itu dipetik, nangka itu apa dan sebagainya, diolah. Ternyata ngolahnya saya juga baru tahu ya setelah ternyata nangka itu diolah itu 1 kali 48 jam nonstop gitu. 2 hari 2 malam diungkep nangkanya gudeg sehingga menjadi rasanya enak gitu. Nah, baru kemudian mereka riset evaluasi dan akhirnya adalah convince. Jadi dalam journey itu jangan langsung begitu ngobrol tahu-tahu jualan, cerita aja dulu, cerita, inspirasi, edukasi. Itulah yang membuat kita sebagai personal nge-brandingnya tuh enak. Nah, caranya gimana? Caranya ini. Stepnya kita bagi sederhana dulu lah, karena ini kan UMKM yang bukan politisi. Kalau politisi saya bikin 12. Kalau untuk UMKM kita bikin 5 aja gitu ya. Yang pertama strong way-nya apa? Kebetulan kemarin Mas Latif juga udah nulis ya, strong way-nya apa? Pain-nya apa yang mau diselesaikan, mereka dapatnya apa, gain-nya apa, unique selling proposition-nya apa, call to action-nya gimana. Kita lihat satu persatu sih. Yang pertama adalah strong why. Apa gitu ya? Purpose driven atau revenue driven? Kalau bagusnya sih purpose driven. Apa? Kan kemarin Mas Latif udah bilang ya, apakah lingkungan keluarga kita, keluarga besar, masyarakat kecil, masyarakat besar, komunitas, negara, Suriah, Palestina, Uighur dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar strong why-nya kita adalah misalkan saya, kenapa saya mau berbagi? Ya karena saya udah biasa ngomong di corporate gitu. Bayarnya mahal. 2 jam $22.000 gitu ya. Ya, 2 jam $2.000. $2.000 itu berapa ya? 30 jutaan lah gitu ya. Kayaknya gua dikasih Allah itu banyak ilmu nih. Udah dikasih ilmu, dibayar lagi gitu kan. Jadi saya kerjanya itu Mas dulu belajar ilmu tapi dibayar gitu, karena saya kerja sama Pak Biakto, ada Pak yang lain-lainnya gitu, beberapa orang, salah satunya Pak Biakto. Saya dapat ilmu. Kalau saya mau bagi ilmu itu berarti kan ke UMKM gitu ya, bukan ke corporate lagi. Kalau corporate bayar, ke personal branding yang kaya ya bayar lah ya biar apa, biar seimbang lah gitu. Itu purpose-nya gitu, tujuannya apa, ingin berbagi aja gitu kan. Nah, ketika kita membangun personal branding tujuannya sama gitu, menginspirasi dan mengedukasi. Udah cari itu aja, mengedukasi siapa, menginspirasi siapa, levelnya apa, mau komplek boleh, mau keluarga besar boleh, 1 kecamatan boleh, 1 provinsi boleh, se-Indonesia boleh, tapi khusus untuk UMKM atau untuk orang-orang yang nggak percaya diri, public speaking, misalkan, dan sebagainya gitu ya. Dan ujung-ujungnya nanti revenue driven juga gitu loh. Tapi purpose-nya ini dulu yang harus kita cari, why-nya. Jadi kita nggak akan capek gitu loh. Mau diajakin kapan aja, mau gitu. Mau diajakin di mana aja, mau gitu ya. Misalkan saya diajak, Mas, PDA nih, oke, kemana, kapan gitu. Kalau schedule-nya cocok, berangkat. PDA, Genpro, Yuk Bisnis, semuanya gitulah. Karena apa? Ini tahu yang butuh adalah teman-teman UMKM. Jadi harus dicari dulu teman-teman, kalau saya mau personal branding, why-nya apa? Jualannya ntar dulu. Saya ingin menginspirasi, saya ingin mengedukasi, itu aja dulu gitu. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau Kang Dewa bilang sharing-sharing, udah sharing-sharing aja dulu gitu kan. Gitu. Yang kemudian kita cari dulu pain-nya. Apa sih masalah customer kita yang mau kita selesaikan gitu ya. Ini sebagai contoh nih.
orang Jabodetabek yang ada hubungannya sama Jogja, ketika nyari gudeg, jarang yang rasanya sama Jogja. Nah, kemudian istrinya bikin brand gudeg tadi, gudeg pesek, yang harganya premium, paling murah 120 kalau nggak salah. Ada yang 300, ada yang 400, ada yang 500, ada yang sejuta gitu. Ternyata ada customer-nya gitu. Ya, itu customer, itu pain-nya yang ingin dicari masalah, yang ingin masalah customer yang ingin mau diselesaikan. Cari dulu pain-nya apa gitu ya. Misalkan ada orang yang ingin kuliah di luar negeri, tapi infonya kurang. Ya kenapa nggak bikin konten tentang kuliah di luar negeri gitu ya. Bisa bikin konten sendiri, bisa kolaborasi sama orang-orang yang sudah berhasil di sana. Terus gain, kalau kita bikin konten tentang personal branding kita secara digital gitu ya, customer dapat apa dari cita-cita kita? Dapat apa dari ilmu-ilmu kita? Intinya kan kalau personal branding itu berbagi kan, berbagi ilmu, berbagi waktu, berbagi inspirasi, cerita-cerita, motivasi, apalagi ya, something, everything like that lah gitu. Sehingga seketika selesai mendengarkan Jamil Azaini gitu dengan cerita dari Lampungnya yang sangat katanya melarat, sangat miskin waktu itu, orang terbangkit satu, paling nggak bersyukur, oh iya ya, hidup gua nggak separah Jamil Azaini gitu ya, si Babe itu, si kayak Jamil itu terinspirasi, termotivasi gitu. Jadi orang menjadi lebih semangat lagi, paling nggak selama dengerin kita masalahnya terlupakan, habis itu orang itu bisa dapat solusi, oh ya dia punya masalah kayak gini, dia cara solusinya kayak gitu tuh kayak gitu. Jadi dapat gain. Jadi kita mau give gitu, giving gitu. Contohnya seperti itu. Nah terus unique selling proposition itu tawaran-tawaran apa sih yang unik dari kita, keahlian yang kita miliki apa, keunikan yang kita miliki apa, karena apa? Nggak ada orang yang semuanya pintar di dalam segala hal. Even di sebuah perusahaan pun nggak semuanya orang pintar gitu ya. Yang pintar finance ya finance, yang pintar HRD ya HRD, yang pintar operation ya operation, yang pintar marketing ya marketing. Makanya S2-nya manajemen pasti ada 4 jurusan itu, karena semuanya nggak bisa dimiliki oleh semuanya. Nah, keahlian teman-teman itu apa yang dimiliki? Oh, bisanya di operation. Operation apa? Mencari reseller, membina reseller, gitu ya. Kemudian tahunya di marketing. Marketingnya apa? Oh, marketing online, marketing offline, marketing digital, gitu ya. Oh, ternyata di marketingnya dia digitalnya dia bagian top funneling. Oh, ternyata di bagian advertiser untuk Facebook Ads dan sebagainya. Jadi keahlian dan keunikan ini nah yang kita bagi gitu ke orang. Yang kita bagi caranya macam-macam. Bisa pakai video, bisa pakai Zoom seperti ini, bisa bercerita lewat kata-kata di Facebook atau di blog gitu ya. Semuanya kita kasihin aja kan. Kalau kata Ustadz gitu ya, ilmu yang kita pendam itu akan jadi racun. Tapi kalau ilmu kita bagikan itu akan berkah, katanya gitu. Oke, terus Bang, ajakan. Ajakannya apa? Ya ajakannya sebelum ajakan membeli ya. Oke, nanti minggu depan kita ada lagi ya, ikuti cerita selanjutnya. Ada kalau yang YouTuber pasti subscribe, like, komen. Ada kadang dikasih kuis nih. Ada kuis nih, saya dapat dari klien gini, mau giveaway. Kadang juga, saya mau sidak nih, sidak restoran barunya ini. Ngonten ya, bareng ya, kayak gitu. Ada juga ajakan-ajakan, Mas Ananto bisa isi seminar kami di Malaysia, cuma karena ada lockdown, kita pakai Zoom aja ya. Siap, Pak C gitu, seperti itu. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Palu gitu ya. Siap isi, yang penting ada gitu. Sejam 2 jam fine lah gitu lah. Kan kita tahu ngisi seminar, workshop sekarang bisa online dan sebagainya. Jadi ada call to action-nya di situ. Jadi in return, jadi kalau ingin membangun personal branding ini yang harus diomongin ya. Teman-teman harus punya brand identity gitu ya. Brand identity apa? Ya identitas brandnya, personalnya ini. Oh Mas Latif itu di Gmap, oke? Pak Biakto itu BB bisa bikin brand, Kang Dewa itu Dewa Selling, gitu. Jadi semua orang itu punya Mas Jai itu Yo Bisnis, Ananto itu digital branding melalui digital, gitu. Apa bedanya Pak Biakto nggak digital, gitu kan? Dia branding zaman old, gue branding zaman now, gitu, zaman digital, gitu. Makanya ketika di Malaysia saya laku karena apa? Brandingnya versi digital, gitu kan? Itu brand identity. Kita cari insight-nya dulu, apa yang dibutuhkan oleh customer, bikin strategi, bikin story-story gitu ya. Story-nya ini yang nanti ada contoh-contohnya di belakang, bagaimana kita bisa burn out, bisa kecapean bikin story. Karena apa? Memenuhi 3 kali update status sehari aja itu kita bisa, pagi inspirasi, siang edukasi, sore atau malam konversi. Itu biasanya saya ngomong gitu. Pagi inspirasi, siang edukasi, malam
konversi. Nah, itulah story-story itulah yang terus kita bikin terus. Akhirnya kemudian ada activation-nya, gabungan antara offline sama online-nya gitu. Digitalnya ya kita kolaborasi sama KOL, tentukan platform apa yang mau dipilih. Nggak semuanya kita bisa bagus ya. Orang-orang teman-teman TikTok yang saya mentoring gitu bilang gini, Mas, kita ke TikTok kan karena kita nggak mampu bikin konten YouTube. Gitu. Itu semuanya ngomong gitu. Kita ke TikTok karena kita nggak mampu bikin konten YouTube. Kenapa? YouTube itu makomnya paling tinggi, kata dia. Karena harus ada konsep, harus ada syuting, harus ada ngedit, harus ada optimasi, gitu, ada keyword, dan sebagainya. Panjang nggak tadi ya? Oke, fine. Kenapa YouTube itu kontennya tinggi? Makomnya paling tinggi. Kontennya yang harus tadi konsisten, baru dioptimasi. Dan ujung-ujung adalah kita dapat konversi. Ini funneling, teman-teman tahu semua, gitu ya. Mungkin beberapa yang ada yang tahu, ada yang enggak. Intinya di sini adalah, kalau di sini itu adalah create awareness supaya brand kita dikenal. Kemudian ada yang nanya-nanya, habis ada yang itu baru. Ini nggak saya bahas terlalu panjang, karena ini biasanya extreme funnelingnya Kang Dewa. Ini Mas Aris sama Mas Sam Ipul tentang funnel dan flywheel, karena sumbernya sama dari HubSpot semua, gitu ya. Dari mana mereka bisa attract, engage, sama capture, sampai kemudian nurturing dan convert. Intinya customer di sini, ini funneling, ini customer di pusat. Customer disenangkan supaya mereka ikut menjadi penjual kita. Nah, itu flywheel intinya gitu ya. Customer itu akhirnya menjual untuk kita. Syukur-syukur mereka jadi reseller, gitu kan. Belinya grosiran, kemudian mereka jual lagi. Kalau enggak pun mereka hanya mempromosikan kita. Itu prinsip dasar flywheel. Berikutnya, kalau teman-teman ingin jadi membangun personal branding, kita collab sama influencer. Influencernya siapa? Mikro aja dulu, nano atau mikro, gitu ya. Kan di komunitas-komunitas itu pasti kan ada influencer yang mikro atau nano ya. Nah, mikro itu di bawah 10.000 followers gitu ya. Kayak saya itu masih nano gitu ya. Tapi kita fokus gitu, karena apa? Kita fokus hanya di digital branding yang ingin transformasi. Kenapa fokus, Mas? Ya, karena klien saya itu kebanyakan kecil mau ke menengah, ya. Atau sebagian besar adalah menengah dan korporasi. Menengah dan korporasi. Sementara 99 pengusaha di Indonesia adalah mikro. 98% adalah mikro. Yang kecil, menengah, dan korporasi itu cuma korporasi 0,02 gitu ya. Pokoknya 98 atau 96% itu kira-kira mikro semua. Jadi mikro itu cocok buat Facebook, IG, TikTok, gitu ya, sama WA. Gitu. Jadi collab lah sama influencer supaya apa? Brand kita dikenal oleh umatnya atau followernya si influencer tersebut. Gitu. Ini contoh ya. Ini dua TikToker yang sangat lumayan gede ini ya, si Aditya Yapeo dengan 3,4 juta follower sama Iko atau Aiko Yunichi 6,3 juta follower. Ini mereka burn out awal-awalnya. Tahun pertama mereka burn out. Karena apa? Mereka harus bikin tantangan dari TikTok, membuat konten 12 video sehari. Bayangkan. Sampai Iko ini nggak sempat lagi kuliah. Adit kuliahnya akhirnya lulus juga sih dari UI gitu ya. Tapi kemudian saya tanya, Adit kuliah atau TikTok? TikTok full saya mau fokus TikTok seumur hidupnya. Akhirnya dia sekarang menjadi influencer di TikTok karena sudah dapat beberapa endorsan. Iko juga begitu. Jadi ada cerita yang menarik dari Iko ini, bagaimana dia dari SD, SMP, SMA itu merawat bapaknya yang sakit gitu ya. Dan itu menjadi story yang menginspirasi. Sekali lagi, story yang menginspirasi. Jadi inspirasi itu penting bagi teman-teman gitu ya. Mas Latif, dari aku itu dulu, nanti kita sambung dengan tanya jawab gitu ya. Sebentar, udah habis kayaknya. Iya, habis betul. Saya stop sharing dulu. Gitu kira-kira. Oke, siap. Ya, 2 jam ya. Ya, jadi kalau branding itu bangun reputasi ya, Pak Ananto ya. Exactly, betul sekali. Kalau selling itu ini nge-push orang agar biar cepat beli. Yep. Makanya otak kiri gitu kan. Maka nggak boleh setiap hari jualan. Ya, betul. Karena nanti reputasi kita jadi orang yang jualan terus, nanti nggak disenengin orang kan. Betul. Yang suruh jualan tim kita aja, Mas. Tim kita yang suruh jualan gitu ya. Kita membangun cerita-cerita gitu supaya apa? Supaya orang terinspirasi. Jadi selalu saya bilang gini, bro,
ente sebagai owner banyaklah memberi inspirasi sama edukasi. Ke siapa? Ke customer dan calon customer. Kan kalau kata Mas Ari sama Ipul, dia bilang, orang yang sudah terpapar brand kita itu namanya customer. Betul begitu, Mas ini. Ya, betul. Orang yang sudah terpapar sama brand kita, sudah melihat brand kita itu customer gitu. Paling nggak customer insya Allah lah gitu. Siap, ini ada pertanyaan dari Raisen dari Mbak Tika nih. Monggo Mbak Tika, boleh di unmute Mbak Tika. Ininya, mic-nya ya. Monggo Mbak Tika kalau ada yang ditanyakan. Halo Mbak Tika. Oke, sambil nunggu nih ada pertanyaan di kolom komentar dari Mbak Vivi Perdana. Mas, maaf tadi itu yang WA Story ada 3, yang disebut apa aja ya? Oke. Soalnya sambil suapin anaknya. Oke, jadi mau WA Story, mau Facebook, update status, mau IG, itu selalu kita ngomongnya selalu 3 hal. Satu, pagi-pagi jangan jualan, tapi pagi-pagi cerita tentang inspirasi, gitu ya. Inspire. Misalkan nih, inspire itu dasarnya apa? Dasarnya adalah pain atau problem, need sama desire, gitu ya. Dasarnya itu. Jadi Anda punya banyak utang pagi ini, toko Anda tutup, nah gitu ya. Bendera putih di Bandung dan di Jogja, gitu. Tetap semangat kawan, gitu. Itu jadi kita ngasih inspirasi, gitu. Pagi-pagi, jangan pagi-pagi, sis beli order sis, ini beli itu dapat 1. Gitu. Pagi-pagi orang moodnya belum pada beli. Gitu. Lalu pagi hari itu, saya lihat ininya lagi mas ya. Ya. Microsoft. Nah, kalau pagi-pagi itu kita ngomongnya inspirasi. Asalnya itu dari problem, need, sama desire. Apa sih problemnya orang? Apa sih butuhnya orang? Ya, jadi bukan hanya tentang yang sedih-sedih juga gitu loh, tapi tentang kebutuhan orang. Kamu pengen tahu nggak ada apa ya? Ada tempat yang enak nih buat nongkrong di masa pandemi gitu. Kasih tahu aja gini, tempatnya enak itu menginspirasi gitu kan. Dia tersembunyi di antara gudang-gudang, nggak taunya kita lihat ruang parkir, nggak taunya di situ ada kafe yang enak banget. Itu menginspirasi gitu ya. Jadi inspirasi ada juga desire, keinginan apa sih yang orang pengen di saat pandemi ini? Bosen ya di rumah terus gitu ya. Bosen ya di rumah terus, udah PPKM, kemudian ditambahin level 4. Nungguin tanggal 2 Agustus ya. Iya kalau nggak diperpanjang gitu. Kalau diperpanjang gimana? Kasih inspirasi di situ. Gimana kalau camping di belakang rumah? Gimana kalau camping di taman komplek? Kayak gitu-gitu loh. Jadi menginspirasi. Itu pagi-pagi begitu. Siang, sebenarnya nggak harus pagi, siang, sore gitu ya. Tapi intinya sih, jangan ujuk-ujuk langsung jualan gitu ya. Harus ada yang inspirasi, harus ada yang edukasi ya. Edukasi ini sering banget. Konten edukasi yang banyak itu, Christina Lee itu kontennya edukasi. Ada Gadget In, si David itu edukasi gitu ya. Riset evaluasi, dia melakukan riset, melakukan evaluasi produk. Evaluasi di sini artinya adalah membandingkan, kadang unboxing dan sebagainya. Itu mengedukasi gitu ya. Baru kemudian convince supaya mereka beli gitu ya. Jadi kita lihat besarannya ininya ada kita diinspirasi itu. Jadi misalkan prakteknya gimana? Pagi-pagi di WA Story untuk teman-teman yang pagi ini sedang galau apa, ini semangat gitu ya. Karena begini ini, jadi bikin semangat. Siang edukasi. Mas kalau 4 kali boleh nggak? Boleh. Mau 5 kali juga boleh. Sekali inspirasi, 2 kali edifikasi, 3 kali jualan, nggak apa-apa gitu di WA Story. Di update status Facebook juga begitu, di update statusnya di IG juga begitu. Kira-kira gitu ya. Jadi ini sebagai kayak journey bagaimana kita kalau mau konten yang isinya personal kita, gitu ya, nggak melulu tentang jualan, gitu ya, tapi tentang inspirasi dan edukasi. Mana mas? Oke, dari Mas Hadi Sulistyo, bagaimana cara kita mulai membangun personal branding jika malu bicara? Dengan blogger atau content writer di sosmed. Ini menarik nih. Jadi bagaimana membangun personal branding sementara malu bicara ya?
saya akan cerita lagi yang teman saya yang wakil Menporanya Malaysia. Sama, dia malu berbicara depan umum. Satu, bagusnya ya, ketika membangun personal branding memang harus bisa kemampuan public speaking dan turunannya. Gitu ya. Public speaking dan turunannya itu apa? Presentation skill, kemudian public communication, podcasting, apalagi sih, podcasting yang visual gitu ya, yang audio saja, kadang mewacari orang gitu. Ya harus belajar public speaking. Biasanya gini, a good leader is a good speaker, is a good communicator. Okay? Everybody, semuanya setuju gitu ya. A good leader is a good communicator. Artinya apa? Mereka bisa menyampaikan hal-hal yang bagus gitu. Memang tantangannya gitu. Caranya gimana? Ya ikut pelatihan public speaking lah, sama Helmi Yahya, sama Coki Sitohang, sama Iwel gitu. Itu yang saya sebutin tuh karena saya kenal sama mereka dan mereka punya public school school of public communication gitu. Kalau enggak ya ikut yang online aja gitu. Atau yang mau gratis cari aja di YouTube. Itu semuanya ada di semua. Jadi gini, teman-teman kalau belum bisa public speaking belajar. Bagusnya memang bisa public speaking gitu ya. Karena kalau ingin perusahaan kita besar, mau nggak mau kita akan berhadapan dengan karyawan internal, dengan external stakeholder, dengan media, dan itu semuanya dibutuhkan public speaking. Ari, udah. Tapi kalau ternyata public speaking-nya biasa aja, gitu ya, kita taruh kemampuan public speaking di nomor 2. Nomor 1-nya apa? Tergantung dia. Saya punya kenalan, namanya Pak Roni siapa? Mas Santiar? Ada Mas Santiar. Pak Roni yang foundernya TD ya? Kok aku lali? Roni Yusirman. Roni Yusirman. Sorry, lali. Taunya Pak Bukan Roni, sebenarnya Mas Badroni. Ya, Badroni. Panggilnya Pak Roni. Pak Roni ini, kalau menulis blog, provokatif sekali. Ya, provokatif sekali. Bagus kembali ini. Ini Mas Santiar, teman saya dari Jogok kalian. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Pak Roni itu ya, kalau nulis provokatif sekali, bikin blog bagus banget. Suruh ngomong, orang enak. Ya Mas, ini Mas Santiar yang tahu. Mas Santiar ini sama, ini nulisnya dulu bagus. Sekarang nulisnya udah jelek, ngomongnya yang bagus sekarang. Gara-gara sering ngobrol sama saya gitu. Jadi gitu. Jadi kesempatan teman-teman untuk ngomong itu sekarang mudah. Karena apa? Bisa live di Facebook, bisa live di IG Story, IG Live, bisa live di YouTube, bisa live di mana aja gitu ya. Itu. Jadi kemampuan public speaking teman-teman saya sarankan untuk mulai belajar secara supaya tahu ternyata ngomong itu ada ilmunya dan ada kerangkanya gitu loh. Karena apa? Menceritakan produk kita yang paling bagus, menceritakan produk kita itu siapa? Ya, kita sendiri ownernya. Paling tahu. Kemudian mengajarkan kepada direktur atau manajer atau supervisor atau staff kita yang paling pintar mengajarkan siapa? Ya kita. Yang mengajarkan itu pakai diem-diem baik atau pakai ngomong. Tetap harus melalui workshop-workshop internal yang ngomong gitu kan. Nah, that's the power of public speaking. Makanya banyak sekali pemimpin dunia itu public speaking is number 1. Jadi pengalaman saya mendampingi beberapa orang-orang calon presiden, calon gubernur, calon wali kota gitu ya. Paling mereka takuti ternyata public speaking. Itu Mas Latif. Ya. Begitu public speaking tidak terstruktur gitu ya, tidak struktur. Jadi public speaking itu intinya adalah apa? Why, pain, solusi, USP, call to action. Sebenarnya itu kalau ilmunya tahu gitu. Ilmunya sederhana banget gitu loh. Gitu ya. Ini contoh nih, mohon maaf yang suka jadi khotib Jumatan gitu ya. Khotib Jumatan itu kan hampir semuanya lah, nggak semuanya. Hampir sebagian besar itu membosankan kan? Iya. Iya kan? Ya, habis ini tadi kan habis Jumatan gitu. Berapa banyak orang yang tertidur saat Jumatan? Karena apa? The khotib is not a good communicator. Kenapa? Dia nggak tahu masalahnya orang yang di Jumatan itu apa gitu. Karena khotibnya orang cabutan dari luar kan. Dia hanya datang khotbah, terserah lu lah mau ngerti mau kagak, gua nggak peduli sama masalah lu. Yang penting gua ceramah selesai pulang gitu ya. Padahal khotib yang bagus gitu ya. Lama-lama kita bikin startup digital khusus untuk konten khotib gitu ya. Dia nggak tahu masalah di situ apa gitu ya. Masalah komplek masjid di komplek sama masjid di perumahan di kampung kan beda gitu kan.
gitu. Nah, karena pain-nya nggak dicolek di situ, ya akhirnya ya gue udah hafal nih, pasti ngomongnya habis ini, ayatnya ini, kisahnya ini, gitu aja kan, gitu. Tapi kita pulang dari situ nggak tahu, oh iya ya, kita harus ngapain, gitu. Itu contoh not a good communicator. Contohnya gitu, Mas. Sama komunikasinya ada 3 ya, bahasa, intonasi, body language. Betul. Jadi ada verbal sama non-verbal. Verbal. Justru yang paling penting itu non-verbalnya, Mas. Oh ya, iya. Cara kita senyum, cara kita tangannya bergerak, body movement, facial expression itu paling penting. Karena apa? Orang itu yang stres, yang apa ya, yang nervous itu kelihatan. Orang yang nggak percaya diri, yang nggak latihan aja, yang tidak menguasai materi, pasti ketahuan dari body language-nya, dari cara ngomongnya dan sebagainya. Nah, kalau saya karena sudah biasa di Malaysia, di Indonesia, di Filipina, di Singapura gitu ya, bahkan di Bangkok, saya punya cara gini, Mas. If you cannot convince them, just confuse them gitu. Itu ilmunya Mas Hantiar, itu ilmunya konsultan tingkat atas. If we cannot convince them, just confuse them. Kalau kita tidak bisa meyakinkan mereka, bikin mereka bingung, sehingga konsultannya dibayar mahal. Gitu. Itu kunciannya orang public speaker, Mas. Konsultan public speaking selalu ngomong gitu. Jadi gitu selalu ngomong, oh ya kita ada terstruktur. Memang benar harus terstruktur, harus tahu pain-nya apa, harus tahu dari pain ini solusinya apa, terus product offering atau USP yang mau kita kenalkan apa gitu. Terakhirnya adalah call to action. Gitu. Oke. Ini lanjut lagi sama dari pertanyaannya Mas Hadi. Dan apakah apa tips dari Mas jika baru sekarang kita memulai, sedangkan sudah banyak orang yang melakukan hal yang sama? Bahasa kerennya mungkin how to stand out from crowd. From the crowd, oke. Yang pertama adalah bagaimana kalau saya mulai, aduh, udah ada Kang Dewa. Kalau ibu-ibu, sudah ada Christina Lee gitu. Jawaban saya cuma satu, Mas. Be yourself. Jadi diri Anda sendiri. Ya, apa bedanya Mas Latif sama Mas Aris sama Mas Sam Ipul gitu kan? Sama-sama ngomongin di flywheel, sama-sama ngomongin di inbound gitu kan? Ya. Tapi punya angle tersendiri. Mas Latif punya angle tersendiri. Apa? Ada reseller. Reseller Mas Aris punya enggak? Kagak. Ya kan? Sam Ipul punya reseller enggak? Enggak. Gitu. Terus Mas Latif punya kemampuan menulis. Mereka berdua mungkin punya kemampuannya ngomong gitu kan? Nah, gitu. Jadi mulai aja gitu. Mulai aja sambil mencari unique selling proposition dari kita yang kita tuh punya apa. Kita bisa ngapain? Ngomong atau nulis gitu ya. Pasti ada. Walaupun udah sama nih. Misalkan food blogger, saya mau jadi personal branding saya menjadi food blogger. Kenapa? Karena bisnis saya adalah makanan gitu ya. Kan cocok gitu. Jangan ngomongin bisnisnya travel tapi ngomongnya tentang makanan gitu ya. Kalau travel ya berarti ya kitanya pengen selama jalan-jalan itu, selama jadi tour leader itu ya kita bikin konten gitu kan. Waduh, food blogger sudah ada si A, si B, si C. Udah be yourself aja, yakin aja dengan keahlian kita, nanti keunikan itu akan datang sendiri gitu. Ini contoh nih. Mas, kok nggak ini nih 3 tahun 4 tahun yang Mas, kok nggak ikutan kayak Pak Biakto? Saya minder, Pak Biakto guru gue, dia bos gue dulu di hotline gitu. Saya 4 tahun bersama dia, keliling-keliling ke Australia, ke Malaysia, ke Bangkok gitu ya. Jadi tangan kanannya dia, yang bawain tasnya dia gitu ya. Ntar dulu deh, biar dia dulu jalan dulu, habis itu saya akan ngambil sama di bagian branding juga, tapi harus ada plusnya. Dan plusnya saya akhirnya dapat. Ya, Pak Biakto nggak tahu digital. Ya udah 72 tahun gitu ya. Waktu dia udah diajakin Kang Dewa, udah diajakin si Koh Deni, Koh Santoso gitu, tetap aja kan nggak nyambung. Kan dia orang kreatif, bukan orang media kan. Dia orang kreatif. Dan digital itu banyak kan adalah media kan, karena ada hubungannya sama kreatif dan adset gitu, dan placement, funneling dan sebagainya. Nah, gua masuk di situ digital branding deh. Itu yang menjadi pembeda saya dengan Pak Biakto gitu. Gitu. Dia bilang, oke, dia ngomong brand-brand yang dia bangun selama 50 tahun terakhir. Nah, saya ngomong brand-brand yang akan kita bangun ke depan. Nah, itu akan menjadi 2 jalan yang berbeda kan? Dia ngomongin masa lalu, gue ngomongin masa depan gitu. Ini contoh ya. Mohon maaf ya Pak Biakto, nggak di sini.
Oke, ini masih banyak nih Mas pertanyaannya luar biasa. Monggo. Dari Mbak Tika, Mas mau nanya bagaimana cara kita kolaborasi dengan influencer? Apakah dengan endorse atau bagaimana? Kalau endorse biayanya berapa? Oke. Kalau endorse biayanya berapa? Oke, caranya dulu. Caranya untuk kita berkolaborasi dengan influencer itu ada beberapa cara. Yang pertama, yang paling biasa ini kontak, cari influencer yang belum mahal, gitu ya. Kita sebut nano atau mikro influencer aja dulu, gitu ya. Misalkan siapa? Tokoh UKM siapa ya? Jangan Kang Dewa dulu, Kang Dewa udah mahal gitu kan, gitu ya. Dia levelnya JNE yang bisa bayar dia sebagai brand ambassador-nya gitu. Atau influencer yang lagi buka CSR, ya. Kan kadang influencer buka CSR kan. Siapa yang mau saya promo ini, gitu. Kayak Makmuri, SBO-nya Bandung, itu kan sering bikin buka CSR ya. Saya untuk bantu UMKM, saya endorse di IG sama di Facebook saya gratis, gitu. Pertama cari yang gratisan dulu, gitu ya. Yang kedua, kalau kita punya budget 1 juta, 2 juta, 3 juta, di 1 juta sampai 10 juta, cari endorsan. Cari endorsan. Nah, kalau bisa, waktu ngendorse, ketemu. Saya anterin barangnya ya, walaupun bisa dikirim, padahal kita mau ngapain? Mau foto. Syukur-syukur ngonten bareng gitu kan. BTS, behind the scene gitu ya. Lumayan kita bayar 5 juta, tapi kita punya konten yang kita bikin sendiri, gitu kan. Bawa handphone sendiri, atau bawa kamera sendiri yang bagus gitu ya. Jadi lebih akrab juga ya. Iya, mengakrabkan gitu ya. Gitu. Karena ketika ngendorse sekali gitu, pasti mereka akan welcome sama kita kalau kita datang kan. Karena apa? Kita udah bayar ke dia. Gitu. Iya. Itu contoh. Jadi itu pintu masuk. Habis itu jadi teman deh. Jadi teman habis itu ya ini contoh. Ini the real case story ya. Saya dulu pernah berhubungan sama Arie Untung, ya, artis Arie Untung dan siapa istrinya? Fenita. Dulu banget kita mau bikin film nggak jadi karena krisis, karena budgetnya nggak deal lah gitu. Terus saya bilang lagi, Ji, selamat ya Hijrah Fest-nya lulus gini apa ramai gini. Hei Mas, udah lama nggak ketemu, ngopi yuk ya, ngopi lah. Oke Ji, gua ke rumah ya gitu. Oke, siap gitu. Terus saya tahu kalau gua ke rumah dia siang pasti dibatasi waktu. Oke Ji, ente jam berapa kosongnya gitu? Ada nih jam 4 sore, jam sore gue nggak mau lah, dia pasti sibuk, gini. Ada nih jam 9, oke di jam 9 malam akhirnya saya datang. Oke Ji, saya jam 9 malam saya ke rumah ya, ke rumah. Selesai itu jam 2 malam, Mas. Gitu. Karena apa? Kita saling memberikan, saya memberikan strateginya, Mas saya mau mengembangkan Keluarga Untung, saya mau mengembangkan Rico the Series. Ketika ngobrol, Teuku Wisnu datang, ngobrol lagi di situ lah. Nah, akhirnya apa? Teuku Wisnu datang, kemudian ada Dude Herin, Dimas Seto datang, ngobrol lah di situ. Akhirnya kita ngomong, oh iya, ini belum saya colek sih, Mas, bantu UMKM yuk, caranya apa? Minta endorsean gratis gitu ya. Paling nggak kirim barangnya dia endorse, dan dia punya komitmen di situ. Jadi satu, ya tadi caranya ya, kita ngendorse yang 1 juta 2 juta gitu ya, nano atau mikro, habis itu kita datengin, kita ngonten bareng dia. Itu cara kita untuk mendapatkan supaya kita bisa collab. Kalau misalkan ada acara, misalkan si A, si B, si C gitu ya, kita datang nggak apa-apa. Memang kita posisinya kita belum bisa bayar mereka. Kalau dia ada acara, kita datang nggak apa-apa. Di Depok itu ada Ola Shopping Online gitu ya. Yang pernah dengar nggak? Yang omsetnya sekali online, sekali live, dia cuma live di Facebook, live Facebook, sekali itu bisa 200-300 juta. Dia jualan aksesoris imitasi dari impor. Gitu. Itu sama ketika dia ngumpulin orang, di situ banyak influencer diundang sama dia. Nah, kita nimbrung di situ gitu. Contohnya seperti itu. Gitu. Itu Mas kira-kira. Atau ikut workshop ya? Kan itu influencer semua yang datang kalau acara-acara workshop. Kalau pengusaha kenal orang yang juga ikut workshopnya misalkan gini, ikut workshopnya Kang Dewa, ikut workshopnya Coach Fahmi di Malang, ikut workshopnya Mas Latif, ikut workshopnya Samipul sama Mas Aris gitu ya, ikut workshopnya Pak Biakto.
Itu adalah salah satu cara kita ketemu sama orang-orang top. Ya bayar 2 juta, 3 juta, kecuali Kang Dewa ya 7 juta, 8 juta gitu ya. Atau Koh Denny Santoso 12 juta gitu ya. Tapi kita ketemu high qualified people di situ. Gitu. Ya, itu investasi lah. Jangan ngomongnya cost, Mas, tapi investasi. Circle, memperbaiki circle ya. Ya, memperbaiki circle. Oke, Mas, bagaimana cara cari inspirasi saat kita posting jualan? Kan susah kalau untuk saya pribadi. Ini pertanyaan konten, Mas ya, pertanyaan konten. Iya. Itu semua yang bikin semua orang jadi gini. Ketika kita bikin konten, 90% dari digital adalah di konten. Bahkan terakhir di beberapa conference dunia tentang digital marketing, creative is the new king in 2021. Karena apa? Udah boncosnya, level boncosnya udah gila-gilaan sekarang gitu kan. Sedangkan boncos itu ada di level bottom funneling kan. Iya. Ya, kenapa nggak kreatifnya aja brand yang kita bangun? Di mana kalau misalkan di tofu, ROAS-nya bisa dapat ROAS 1 sama 2. Itu kan gila gitu. Gitu kan. Memperlebar orang gitu ya, yang tahu tentang awareness-nya brand kita gitu ya. Sebenarnya ini ilmu lama yang dipakai oleh media konvensional. Tapi memang bakar duitnya di awareness gitu ya. Bahkan duitnya di awareness di top funnel gitu kan. Nah, kalau advertiser, Facebook Ad itu kan ngomong selalu di bottom funnel, di konversi gitu. Nggak ngomongin kreatif gitu kan. Bagaimana kreatif yang 3 detik pertama itu langsung nonjok gitu kan. Nah, itu memang kerjanya advertising agency, Mas. Ini saya kasih contoh ya. Dulu itu ketika kita menang pitching Panasonic, kita 2 minggu itu meeting tiap hari ya. Jadi meeting tiap hari 2 minggu, akhirnya kita dapat cuma gini Mas, kontennya Mas. Ingat nggak? Dian Sastro bilang gini, Panasonic, iya sih. 3 minggu ya? 2 minggu Mas, 2 minggu, 30 orang timnya kita yang setiap hari brainstorming, bikin survei, bikin FGD, akhirnya cuma ketemu, Panasonic, iya sih. Dapat tuh proyek 200 miliar Mas. Gitu. Itu sebagai contoh bahwa kreatif is the new king, makanya perlu merenung. Ya. Kalau pertama itu merenung. Merenungnya dari mana? Sekali lagi, kita berangkat dari 3 hal. 1, problem atau pain, need, sama desire. Keinginannya customer kita itu apa? Kita jawab. Kebutuhannya customer apa? Kita jawab. Pain-nya, problemnya customer apa? Kita selesaikan. Itu. Merenung di situ. Jadi, di dalam branding dan digital marketing itu, merenung pun ada strateginya. Merenung itu ada strateginya. Yang direnungin apa? Selalu dipikirkan, oh iya ya, customer gua pengennya begini. Customer gua kebutuhannya seperti ini. Customer gua problemnya seperti ini gitu. Selalu berangkat dari pain, need, desire. Gitu. Merenung terus di situ. Terus kita datang sebagai apa? Sebagai solusi. Gitu. Produk kita kalau jadi solusi, ya udah nggak ada yang lain. Apa kalau kata iklan itu buat anak kok coba-coba gitu. Iya. Sama ini ya apa? Kita tes di sosmed. Dari ide kita, konten kita gimana, menarik nggak gitu kan? Sambil kita report, kita evaluasi gitu. Ada ide lagi, keluarin lagi gitu. Betul. Memang proses ideation itu itulah yang namanya proses kreatif gitu ya. Proses kreatif. Jadi kita menyeimbangkan kalau teman-teman main di paid traffic-nya Facebook Ad, menyeimbangkan antara adset sama kreatif gitu. Kan selama ini kita ngomongnya terlalu adset mulu gitu ya, gitu. Nah, kita seimbangkan kreatifnya juga gitu. Bisa dengan 3 kreatif, nanti di testing mana yang bagus kita scale up, yang nggak bagus ya kita take down gitu, seperti itu. Jadi karena apa? Karena orang berubah, ini berubah. Jadi orang, ternyata itu kuncinya, kayak gitu Mas. Jadi terus yang pertama, yang kedua, sering-seringlah bertemu dan ngobrol dengan customer. Ya, secara pribadi kita ngomong sama customer. Dan customer-nya kompetitor. Ya. Jadi customer-nya kita dan customer-nya kompetitor, gitu ya.
Ya. Ya teman-teman ya. Itu kalau di Nielsen, jasa itu mahal sekali, Mas. Namanya FGD, Focus Group Discussion, 8 orang, satu grupnya itu sekitar 20-30 juta. Hmm. Jadi kalau satu grup itu kalau sekali FGD itu bisanya minimal 4 grup. Jadi minimal klien itu harus bayar 100 juta, hanya untuk mendengarkan suara customer. Hanya untuk mendengarkan suara customer. Berarti customer-nya diundang? Diundang ke ruangan yang nyaman, kemudian ada moderator, mereka ngobrol selama 2 jam. Ada panduannya, gitu ya, ada panduannya. Nanti bisa jadi 2 grup customer-nya dia, 2 grup customer-nya kompetitor. Oh iya. Gitu. Ya, jadi kalau merahnya gitu ya. Nah, nanti ketahuan kenapa mereka membeli kita, kenapa mereka belum membeli kita atau belum mau membeli kita. Jadi yang kita omongin itu bukan pendapat kita, tapi pendapat customer kita, pendapat customer kompetitor kita. Ya. Sehingga kita mendekati nanti bikin konten, Mas. Konten buat customer kita sama customer kompetitor itu beda, Mas. Oh gitu. Iya. Gimana contohnya Pak Ananto? Contohnya nih, misalkan nih, ini ada gear, aparel lah gitu ya, busana muslim lah misalkan. Sorry, bukan busana muslim. Perlengkapan outdoor gear gitu ya, outdoor gear. Misalkan dia masih baru 5 tahun. Berarti kan harus melihat, oke, siapa profil customer-nya dia, dan siapa profil customer-nya kompetitornya dia. Otomatis harus tahu customer-nya Eiger seperti apa, customer-nya selain Eiger apa lagi ya? Oh, gue lupa. Ray seperti apa gitu ya. Eiger, Ray, 5 minute, 5 second-nya si Ariel itu gitu seperti apa. Supaya nggak tahu kenapa mereka membeli itu, belum membeli brand kita. Kalau yang membeli brand kita, selain karena diskon dan bonus, kira-kira apa lagi? Apakah karena desainnya? Apa karena modelnya? Apa karena warnanya? Apa karena functionality-nya? Gitu. Seperti itu. Itu contoh bagaimana kita harus ngobrol sering sama customer. Dari situlah nanti kita dapat ide-ide kreatif. Gitu. Jadi kita fokus ke customer kita atau juga mentargetkan dapat customer-nya kompetitor? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi ada iklan, ada konten yang khusus untuk customer kita, ada yang untuk narik dari kompetitor gitu ya? Betul. Karena kan customer kita grooming lagi sehingga dia beli lagi dan dia kemudian jadi brand evangelist. Flywheel masuk di situ, Mas. Gitu ya. Oke, siap. Gitu kan? Taruh nih. Customer kompetitor, bagaimana mereka bisa ganti produk? Tadinya pakai Eiger, akhirnya pakai brand kita, gitu kan? Yeah. Harganya lebih murah lah, modelnya lebih bagus lah, atau kita punya kegiatan yang lebih bagus dari mereka gitu. Sama satu lagi, Mas, biasanya feature market. Feature market itu anak-anak yang misalkan yang tadinya pakai misalkan nih, yang tadinya pakai hijabnya dibeliin sama ibunya, sama emaknya. Akhirnya dia ngerti brand, kan nggak mungkin dia kemudian Mama, aku nggak mau pakai Safira. Tahu nggak kenapa, Mas? Kurang tahu, karena beda zaman ya. Ya, beda zaman. Ini jilbabnya mama sama nenek gitu. Iya. Ya kan. Jadi kayak ini ya Blue Ocean ya, tier 1, 2, 3 gitu ya. Betul. Jadi Safira itu untuk tante-tante yang kaya. Zoya, Rabani untuk yang mamanya. Dianya maunya apa? Vanilla hijab misalkan. Vanilla, iya. Ya kan? Marketnya vanilla hijab sama Safira itu totally different gitu kan. Beda. Safira itu kaya gitu, memang benar-benar berkelas gitu ya. Zoya, Rabani itu yang middle gitu ya, yang every woman gitu ya. Sedangkan anak muda enggak gua nggak mau hijab gue itu kayak emak gua atau nenek gua gitu kan. Akhirnya vanilla hijab punya market di situ. Gitu. Oh iya. Nah, jadi dipikirin 3 itu ya, existing customer competitor sama future market ya. Gitu. Oke. Terus Mas Ananto, saya sebelumnya nggak pernah pakai sosmed. Kalau tiba-tiba kasih inspirasi atau apalagi jualan kan orang jadi aneh. Terus kalau di Facebook kita isinya teman kuliah, teman kerja, keluarga, apakah untuk jualan atau perlu ganti Facebook?
kalau kita belum jelas apa yang mau kita jualan utama. Atau mungkin yang dijual malah banyak produk yang membuat apa ini? Atau mungkin yang dijual malah banyak produk membuat brandingnya gimana? Oke. Belum pernah pakai sosmed, terus tiba-tiba jualan. Gitu. Nah, ya orang cetha, orang Jawa. Apa itu tadi? Orang cetha, nggak jelas gitu ya. Jadi gini, pertama kita harus mengaudit dulu. Kalau kata Ustadz, luruskan niat dulu. Karena apa? Dulu bikin Facebook pakai Bismillah apa enggak? Pasti enggak kan? Ya bikin aja. Niatnya ya, Pak. Sebelum terlambat, niatnya kita lurusin lagi. Oke, Bismillah, saya Facebook saya, IG saya, TikTok saya mau bersosialisasi di sini. Kan media sosial, media untuk sosialisasi. Ya. Yang jadi tantangan, apa yang mau disosialisasikan selain jualan? Selalu taruh jualan di paling bawah, Mas. Oh. Ya. Selalu taruh jualan di paling bawah. Karena apa? Tidak ada orang yang suka dengan kalau kita update status 3 kali sehari semuanya jualan. Oke? Makanya kita ngomongin cerita-cerita. Ini ceritanya. Waktu aku di Lampung, aku kaget. Ternyata aku orang Jawa yang lahir di Lampung. Ternyata ada orang Jawa yang di Pulau Jawa. Gitu. SD, SMP kan saya merasa gitu. Iya. Pak, kita orang apa sih? Orang Jawa. Kok kita di Pulau Sumatera? Gitu. Nah, itu cerita-cerita seperti itu kan kita jadi inspirasi ya. Oh, ternyata orang Lampung itu penduduknya 10 juta. 7 jutanya orang Jawa gitu kan. 3 jutanya orang Lampung, Sunda, dan Batak, dan Padang gitu kan. Itu jadi cerita gitu kan. Tentang tanah kelahiran. Jadi orang itu suka mendengarkan storytelling. Start storytelling before you start story selling gitu kan. Oh, story selling. Ya. Atau bisa juga cerita pas belanja kain gitu ya. Ya. Belanja kain, terus motong kain, yang menjahit gitu ya. Dan ceritanya harus yang benar-benar ada ngehook gitu. Ngehook itu ada benar-benar ngehook gitu ya. Ada kainnya gitu loh. Apalagi ada fotonya. Kalau belanja kain sama istri sendiri yang orang Jawa, orang Kalimantan itu biasa. Tapi belanja kain sama istri sendiri ditemanin sama bule yang pakai hijab, wih, satu Tanah Abang ngeliatin gua semua gitu. Iya. Ada sesuatu yang menarik perhatian gitu ya. Ya, harus ada sesuatu yang ngehook gitu, yang menarik perhatian, membuat orang, ih, apaan nih gitu. Entah itu digambar dan ditulisan. Ya. Dua-duanya. Ini sebenarnya ceritanya Mas Antiar. Mas Antiar, ini Mas boleh dibuka mic-nya. Ini teman saya Mas di Jogja ya. Ini tadi cerita beneran Mas. Boleh ceritain Mas Antiar. Mas Ananto apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Jogja piye? Mas Latif apa kabar? Lama gak ke masjid? Jangan ke masjid aku karena tiap malam langsung. Mas Latif ini manggonnya ngendi to Mas? Itu seberang saya, beliau itu. Aku beda RT sama Mas Antiar. Beda RT aja kita. Ya. Jadi Mas Latif, Mas anak saya itu kedinya Mas Ananto kalau di lapangan golf. Jadi kalau beliau main golf itu, yang bawain tasnya saya. Dan Mas Latif, Mas Ananto itu pernah hole in one loh. Oh, jadi beliau itu main golf, sekali mukul langsung masuk ke lubang. Tapi masalahnya lupa daftar hole in one. Nggak dapat hadiah mobil. Akhirnya hadiahnya nggak dapat. Akhirnya kita pulang ngaplo gigit jari. Kita kan nggak daftar. Waktu itu telat soalnya Mas. Itu kalau dapat hadiahnya lumayan itu. Kan kadang mobil. Lumayan ya, Masya Allah. Belum rezeki Mas, gampang. Nanti kita hole in one lagi. Mas aku. Itu dia. Ayo. Gini, teman-teman. Tapi aku tugasnya bawain tasnya jenengan. Gini, Mas Latif, saya ingin cerita bagaimana Mas Antiar itu dulu banyak menginspirasi orang. Dia pandainya itu bercerita, storytelling. Oke. Gini, ceritanya gini. Kita punya cerita yang sangat luar biasa, yang viral sekali. Kita ketemu di buka puasa seorang menteri zaman SBY.
Kita, karena menteri itu mantan ketua HIPMI, ya, kita waktu itu di HIPMI. Terus di rumahnya itu banyak tante-tante, banyak anak-anaknya. Saya cuma diam, senyum, itu anak-anaknya pada ngumpul. Gitu. Hey, how you doing? Saya ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Biasa anak Jaksel kan. Hey, what's up? Oh ya, Mas, gini dong, Mas. Karena udah kenal gitu. Itu anak-anak yang ABG. Begitu Mas Hantiar datang cerita, ketika saya di Paris, nah, itu semua langsung ada 10 orang yang ibu-ibu gitu ya, mak-mak gitu, langsung mendekat ke dia. Saya storytellingnya dia. Saya jualan di Paris gitu ya. Saya bawa pulang uang itu 2.000 euro. Saya kantongin di sini. Itu mama yang punya jiwa jualan langsung merapat ke dia. Jadi ada keyword gitu ya. When I was, ketika saya di Paris, ketika saya di Belanda, di pasar apa Mas? Pasar malamnya Belanda yang namanya Festival Tongtong. Ya, Festival Tongtong. Nah, itu yang disebut dengan storytelling. Gitu. Jadi senang ini ya Mas Hantiar ya. Cerita langsung atau nulis Mas Hantiar? Cerita aja, cerita warung kopi Mas Latif sebenarnya. Nah, jadi gini, cerita warung kopi itu kita bisa di Facebook-kan, bisa jadi konten, entah itu jadi video gitu ya. Kita ngomong gitu ya, 5 menit, 10 menit. Yeah. Kalau mereka suka tulislah gitu loh. Kalau dulu kan 20 tahun lalu kan cuma blog doang gitu ya. Kita ngeblog gitu tahun 2005 gitu ya. Nggak bisa ngomong. Karena kan everybody is a media gitu ya. Every single of us is a media company. Jadi personal branding di zaman digital ini adalah every single of us, setiap dari kita adalah media. Ya. So, karena apa? Kita punya media sendiri, punya akun sendiri, bisa bikin konten sendiri tiap hari. Mau ngomong apa aja, cerita-cerita itulah yang menginspirasi. Mau bikin tutorial, membuat tutorial hijab, membuat tutorial belanja di Tanah Abang, membuat tutorial memasak, itulah edukasi. Ujung-ujungnya mau dong pesen baju, pesen kain di Tanah Abang. Mau dong Kak pesen ayamnya, ayam spesial, kayak gitu-gitu. Akhirnya konversi gitu Mas. Oke, siap. Berikutnya. Oke, berikutnya dari Mas Agung. Saya sebelumnya nggak pernah pakai sosmed. Tapi tiba-tiba kasih inspirasi. Tadi udah ini ya. Dari Mbak Martina, minta pendapatnya Mas. Saya jualan baju online dan saya ini sebenarnya udah tangan kedua setelah toko atau konveksi. Tapi melihat saya jualan, banyak teman-teman saya yang jadi reseller saya. Artinya mereka sudah tangan ketiga. Jadi untuk menjual ke end user tentunya harganya sudah lebih tinggi. Dan saya untuk menjual produk terpaksa harus mencantumkan nominal harga karena untuk menjaga teman-teman reseller. Namun susah closingnya. Sementara jika saya tulis harga di produk saya dengan harga yang sebenarnya, banyak yang beli karena harganya masih terjangkau. Tapi kalau saya masih panjang banget ya. Tapi kalau saya tulis harga produk panjang banget, tak ulangi ya, malah. Saya sudah tahu Mas jawabannya Mas. Saya sudah tahu pertanyaannya Mas. Oke, siap. Intinya sih ini kan distributor besar ya, dia pulakan sama orang gitu ya. Bukan brandnya sendiri, kemudian dia kalau di Zoya itu namanya dia itu distributor. Distributor itu kemudian dia merekrut banyak reseller. Dia dapat diskon 40%, kemudian dia cuma ngambil 10%, 30%-nya kasih ke reseller-resellernya gitu ya. Ke tangan ketiganya lah gitu. Pertanyaannya apa Mas? Pertanyaan apa nih? Ujung-ujungnya susah. Juga dapat closingan, sebaiknya dibubarkan aja atau anggota reseller saya atau gimana solusinya? Jawabannya di Mas Latif itu, membangun pasukan reseller. Ya. Kalau gini, kalau jawaban dari Mas Latif yang jawab aja ya. Saya kalau jawab gini, sebagai leader, tugas Anda adalah memberikan semangat kepada para resellernya, ya, memberikan motivasi supaya mereka tetap jualan terus. Jangan sekedar hanya di deal sama kamu akan dapat 30% dari saya gitu. Tapi dikasih beyond diskon gitu ya. Ada cerita-cerita yang harus bangun di situ.
Gitu. Kalau untuk teknisnya, tanyakan sama Mas Latif, yang ahlinya membina reseller. Ya, bentar, aku masih bingung Pak Ananto ini pahamin tulisannya. Mungkin Mbak Martina boleh ini dihidupin mic-nya. Maksudnya gimana ini? Saya minta pendapat, sekarang jualan baju online dan saya sebenarnya udah tangan kedua. Tapi melihat saya jualan, banyak teman-teman juga ikut jualan, akhirnya tangan ketiga. Jadi untuk menjual ke end user, tentunya harganya sudah tinggi. Dan saya untuk menjual terpaksa tidak mencantumkan nominal harga, karena harganya tinggi. Karena untuk menjaga teman-teman reseller saya, namun susah closingnya. Sementara, jika saya tulis harga produknya dengan harga yang sebenarnya, banyak yang mau beli karena harganya masih terjangkau. Tapi kalau saya tulis harga produk di atas, harga reseller kemahalan. Ujung-ujungnya susah di closing. Jadi kayak ini ya Pak Ananto, aku nangkep harganya di markup karena tangan ketiga. Oke. Ketika di markup kemudian dijual ke reseller yang tangan ketiga itu tadi, orang jadi nggak mau beli karena harganya kemahalan. Nah, kadang-kadang kan reseller punya kendala harganya mahal karena ada berjenjang kan. Betul. Nah, kadang-kadang serba salah, katanya membangun branding agar nggak perang harga, tapi kok nggak laku gitu kan. Tapi kalau tak murahin nanti aku nggak untung. Nah, mungkin seperti itu. Gitu. Nah, itu gimana Pak Ananto kalau hubungannya dengan branding nih, biar nggak perang harga nih. Teman-teman kalau reseller kan biasanya harganya agak tinggi. Ya, ini karena distributor gitu ya, bukan yang punya brand, yang dibangun memang agak susah ngomong di situ, Mas. Karena ketika ngomongin distributor dan reseller, bukan brand owner gitu ya, itu agak susah membangun karena mereka di-deal dengan diskon-diskonnya itu, Mas. Gitu. Apalagi brandnya itu bukan punya dia tidak punya kuasa terhadap brand itu gitu kan. Dan orang bisa melakukan perbandingan, mencari perbandingan harga ke kemana-mana gitu. Di sini segitu, di sini segitu gitu kan. Karena udah ditetapin sama prinsipalnya ya. Iya. Makanya kan kadang kan kalau prinsipal itu kadang ada harga batas, harga bawah sama harga atas gitu ya. Nggak boleh main di atas harganya batas atas gitu. Ya. Gitu. Kalau ini Pak Ananto, kan rata-rata brand yang pakai sistem reseller itu kan harganya tinggi-tinggi. Betul. Nah, itu gimana solusi brandingnya kalau statusnya sebagai prinsipal? Oke, kalau kita sebagai prinsipal gini, salah satu keuntungan dari membangun produk branding ini tidak ada hubungannya sama personal branding ya. Salah satu keuntungan ini mungkin materi berikutnya Mas ya, membangun produk branding sehingga harga tidak menjadi alasan gitu ya. Yang dijual sebenarnya kan ceritanya Mas, the emotional value of the brand. Jadi bukan lagi karena harganya, tapi memang ada attachment, engagement yang kuat antara kita dengan brand itu gitu. Saya mau nanya, ketika kita beli Pepsodent, kita udah ngelihat harganya lagi nggak? Beli apa nanti? Pepsodent. Enggak. Udah nggak lihat harga lagi kan? Gitu. Ada yang lebih murah, apalah namanya, Deliden, apa den-den yang lain, tapi kita udah nggak lihat lagi. Karena apa? Brandnya sudah sangat merasuk, bukan di otak, tapi di hati. Gitu ya. Itulah keuntungan kita membuat top funnel tadi. Membuat brand awareness yang masif gitu ya. Sehingga walaupun di bawahnya 20%, tapi atasnya udah banyak gitu, Mas. Oh, iya. Gitu kan? Konversinya 20%, tapi basisnya atasnya gede gitu. Tetap aja ininya gede. Jadi selain konversinya gede, juga sudah ditanamkan di hatinya. Sudah ditanamkan di hatinya, di otaknya, di ini, udah di brainwash. Sehingga apa? Motor ya Honda. Pasta gigi ya Pepsodent gitu ya. Itulah kekuatan kalau ultimate goal-nya dari branding adalah menjadi jawara di kategori tersebut, sehingga kategori itu menjadi nama brand kita menjadi kategori brand tersebut gitu. Kayak Aqua gitu ya. Nah, kayak minum apa Aqua, padahal kopi kenangan gitu kan. Ya Aqua gitu kan, Aqua gitu. Dan itu perlu ratusan miliar dan puluhan tahun untuk membuatnya itu. Jadi brand gini. Kalau teman-teman ingin membangun brand, baik itu personal branding atau product branding, kayaknya nanti sesi berikutnya kapan gitu ngomongin product branding Mas ya? Oh, bismillah. Itu perlu waktu, nggak cukup setahun 2 tahun konsistensinya. Okay.
Jadi konsisten. Sambil membangun brand, teman-teman tetap jualan tadi, pakai diskon, pakai bonus, dan sebagainya, membangun reseller. Nanti pada suatu titik, orang nggak peduli loh, Mas, beli Aqua itu 19.000 satu galon. Gitu ya. Nggak mau dia pakai air isi ulang yang harganya 7.000, 8.000. Walaupun sekarang mungkin biru udah mau gitu ya, 8.000 gitu ya. Tapi perlu waktu bertahun-tahun. Gitu. Itu contohnya, Mas. Iya. Butuh edukasi secara terus-menerus ya, Pak Nanto ya. Inspirasi dan edukasi itu kuncinya, Mas, membangun brand. Dan diperlebar brand awareness-nya. Yes. Oke, siap. Terus dari Mas Hadi, salah satu channel influencer yang bisa dipakai Lapak Ganjar. Ini ada nih, salah satu influencer yang bisa buat teman-teman iklan, namanya Lapak Ganjar katanya Mas Hadi. Gitu, boleh dicek di Instagramnya mungkin gitu ya. Pernah ada teman hasil penjualannya meningkat gara-gara masuk ke Lapak Pak Ganjar. Cakep. Lapak Pak Ganjar itu siapa ini? Gubernurnya Jawa Tengah bukan? Kayaknya iya. Iya. Lapak Ganjar. Nah, coba teman-teman nih, boleh dicoba ya ke Lapak Pak Ganjar ya. Bisa itu. Terus bagaimana membagi waktu yang pas antara posting WhatsApp, IG, dan Facebook? Bagaimana cara membagi waktu yang pas antara posting WhatsApp, IG, dan Facebook? Oke. Mana dulu yang dijawab, Mas? Lapak Ganjar, gini. Selama ada Lapak Ganjar, Lapak RK, Lapak Anies, Lapak apapun, selama itu gratis, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Gitu. Itu kan salah satu cara dia pengen mendapatkan traffic, pengen mendapatkan membangun brand. Itu salah satu cara Pak Ganjar membangun brand untuk keterpihakan terhadap UMKM seluruh Indonesia, kan seluruh Indonesia. Atau kalau karena Pak Ganjar orang Jawa Tengah berarti wong Jawa sing iso ngomong Jawa, silakan jualan di lapakku. Gitu. Karena Jawa adalah kunci. Karena tahu dia pengen jadi presiden. Terus, iya. Ya kan. Jangan ngomongin politik sini, Mas, nggak bagus. Iya. Gitu. Jadi kita manfaatkan. Bisa jadi nanti Ridwan Kamil juga bikin, Anies Baswedan juga bikin. Selama itu menguntungkan bagi kita, kenapa tidak gitu kan? Ya. Apalagi teman-teman yang di Jawa Tengah, Jogja gitu ya. Yang secara kultural itu kan, ya pasti kan katanya di Jogja itu banyak orang Jawa, Mas ya. Iya. Di Jawa Tengah apalagi banyak orang Jawa gitu. Ya kenapa tidak gitu? Itu gubernurnya kalian, gubernurnya Jawa Tengah. Manfaatkan itu gitu. Ya. Tadi pertanyaan kedua apa, Mas? Kapan mengatur waktu? Antara posting WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Intinya sih kalau itu kan ada prime time. Prime time-nya itu siang sama malam. Kalau pagi ya inspirasi, siang edukasi, sore sama malam baru konversi. Gitu. Ya. Nah, ada insight yang menarik dari teman-teman e-commerce itu ya. Katanya emak-emak itu banyak closing itu antara jam 10 sampai jam 12 malam. Oh, iya. Ya, me time-nya anak-anak, me time-nya emak-emak gitu ya. Setelah anak-anaknya tidur, setelah suaminya tidur, baru dia punya me time di situ. Baru transfer ya? Ya, baru saya mau transfer sekarang. Oh, udah yakin nih jam segini gitu. Karena itu waktu dia yang sangat ya, sangat fokus. Cuma dia sendiri yang lainnya udah tidur. Oke, jadi bisa malam. Ya, berarti cocok malam jualan. Ya, makanya Shopee kan ada ini. Shopee ada midnight sale. Midnight sale ya? Oh, iya. Itu kan pasti gini, perusahaan sebesar Shopee melakukan sebuah campaign yang berbasis thematic sales gitu. Datanya kuat sekali, Mas. Iya, pasti kuat sekali. Kenapa dia melakukan midnight sale? Ya karena memang pada jam-jam segitu, anak-anak muda dan mak-mak belum pada tidur. Iya. Dan itu data penjualan Shopee ada ya, untuk sebagian besar gitu. Betul. Siap. Terus bagaimana cara membangun personal branding jika mempunyai usaha lebih dari satu jenis? Nah, ini banyak gini Pak Ananto nanya. Aku tuh jualan gamis, Mas. Aku jualan skincare, aku jualan makanan. Bangun personal brandingnya gimana? Kan aku bingung juga jawabnya kalau kayak gitu. Oke, gini. Personal branding itu kalau bisa memang mendekati topik-topik yang berhubungan dengan brand kita, dengan kategori brand kita. Makin banyak kategori, misalkan jualan gamis iya, jualan beras iya, jualan depot air minum iya, malah banyak gitu. Malah banyak konten yang bisa dibikin gitu kan. Gitu.
intinya gini, di personal branding itu jangan mengada-ngada, bukan punya kita aku gitu ya. Kalau ternyata tokonya itu punya distributor Aqua, punya toko gamis, punya jualan beras gitu ya. Ya welcome to my store gitu loh. Hai guys, welcome to my store. Hari ini aku cerita soal beras deh. Gitu. Tahu nggak? Ada beras yang harganya mahal loh, beras hitam, beras merah, gini. Itu edukasi gitu. Besok lagi, dia jualan air gitu. Apa sih bedanya Aqua sama Lenin gitu ya? Apa bedanya sama Hidro sama Biru kayak gitu? Punya agen air juga gitu. Intinya sih gini, tetap memberi inspirasi, tetap memberi solusi, tetap memberi edukasi. Itu tadi inspirasi, solusi, edukasi. Jadi kalau satu akun Facebook banyak jualan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Satu Facebook, karena gini, be yourself aja, karena ternyata jualan kita, kan kita penjual itu tidak harus jadi produsen kan, Mas? Iya. Ya kan? Jadi di UMK itu banyak penjual yang multi brand. Nah, di multi brand itu ya yang kan susah. Jualan ini produknya banyak, makanya yang di branding apa? Tokonya atau personalnya, gitu kan? Iya. Ya, kedua itu ya, brand gitu ya. Betul. Toko kan nggak bisa ngomong, Mas. Nah, dia yang bisa ngomong siapa? Kita. Yang punya toko, gitu ya. Yang punya bisnis itu, yang punya bisnis multi brand tadi, gitu. Itulah yang kemudian menceritakan, mengedukasi, menginspirasi, memberikan solusi. Nah, nanti di ujung-ujungnya ini beli sekarang, nanti jam 2 harganya naik, cuma 2 jam nih diskon. Nah, baru di ujung-ujungnya seperti itu. Gitu. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Ananto dari Mbak Suci, tapi ini pertanyaannya ke teknis nih. Gimana membangun personal branding yang produknya beras Solok, yang marketnya emak-emak di kampung? Oke, beras Solok yang marketnya emak-emak di kampung. Mudah. Satu, bikin acara masak. Jadi beras Solok itu keunggulannya apa? Kita cari dulu, sebelum kita masuk ke produk, kita masuk dulu ke emak-emak ini. Apa kebutuhan dia tentang beras? Ya. Jadi gini, salah satu kelemahan teman-teman UKM, kita bercerita itu selalu 100% menceritakan produk jualannya. Tapi jarang menceritakan siapa customer dan calon customer-nya. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Ini selalu berulang saya bilang. Ibu, saya tidak tertarik dengan brand Ibu. Saya lebih tertarik kepada siapa customer Ibu. Karena apa? Saya nggak tertarik karena sudah saya yakin brand Ibu itu terbaik, terenak, semuanya. Nggak usah diceritain. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya brand Ibu belum dibeli sama customer Ibu. Jadi masalahnya di mana? Customer. Karena Ibu nggak tahu kebutuhannya customer-nya apa, keinginannya customer apa, gitu kan? Problemnya customer apa, gitu. Gitu. Itu selalu menjadi masalah utama atau tantangan utama teman-teman di UMKM. Jadi jadi semuanya berpandangan. Saya setuju. Semua brand semua produk teman-teman itu bagus. Sekarang tinggal ngulik dari sisi customer-nya. Kalau ditanya, Bu, mohon maaf, boleh tahu nggak berapa jumlah customer Ibu? Pasti nggak bisa jawab. Oh, ada Mas di WA. Iya, berapa? Nggak pernah dihitung. Jumlahnya nggak tahu kan? Gitu. Apalagi mau mendelay, apalagi mau diinin satu persatu gitu kan? Gimana mau CRM jalan gitu kan, Mas? Kalau database customer-nya nggak ada gitu. Apalagi kebutuhannya mereka, berapa market size-nya mereka. Makanya ketika ngomongin marketing plan kan kita tahu dulu market size-nya berapa. Gitu. Kembali ke beras Solok ya. Oke, beras Solok itu pola distribusinya di mana? Apakah di Solok? Apakah di Padang? Apakah di Sumatera Barat? Kalau di Solok aja berapa potensi orangnya? Plus Padang berapa? Plus Sumatera Barat berapa? Nanti kan disesuaikan dengan apa kapasitas produksi. Market size-nya pasti nggak ada yang bisa jawab. Jawabnya, semua orang makan beras, iya. Tapi beras itu yang beli siapa? Bapaknya, ibunya, atau anaknya? Yang menentukan siapa? Yang kita deketin siapa? Yang harus kita serang lewat promosi, lewat komunikasi, advertising, lewat Facebook Ad, itu emaknya atau bapaknya, kayak gitu kan? Yang mengambil keputusan siapa? Terus kontennya seperti apa?
Nah, itulah butuh proses di situ. Jadi kalau ingin bikin personal branding, bikin edukasi dulu, Bu. Bikin edukasi tentang apa 1000 kebaikan beras solok untuk keluarga Anda. Untuk keluarga Anda, gitu ya. Ya. Keunggulannya apa, gitu ya. Yes, unique selling proposition-nya apa. Dengan beras ini membuat anak Anda menjadi cantik, menjadi pintar, menjadi sehat, gitu-gitu. Gitu. Jadi nanti di lomba masak itu tadi ya, Pak? Ya, nanti aktivasinya bisa masak bareng, masak nasi goreng bareng misalkan pas nanti 17 Agustus nih kalau boleh, gitu ya. Terus beri sumbangan kepada yatim piatu, terus nanti ada promo beli sekarung dapat gratis 2 kilo kayak gitu-gitu. Oke. Intinya sih bikin cerita-cerita Ibu Uni yang di Solok gitu ya, tentang Anda, edukasi dan inspirasi gitu. Ya, kuncinya edukasi, inspirasi, solusi. Apa? Solusi ya jualan itu ya. Ya. Edukasi, inspirasi, solusi. Oke. Alhamdulillah ya, cukup ramai hari ini. Ada sekitar 70 dan ini ada sekitar 60-an, 59 teman-teman yang masih bergabung dan ternyata udah lewat ya dari jam 20.30. Jadi kita ngobrol 2 jam nggak kerasa. Bismillah, mungkin closing statement Pak Ananto sebelum kita tutup sharing pada kesempatan malam hari ini. Oke, teman-teman, untuk meningkatkan, melambungkan brand Anda supaya lebih dikenal lagi, brand awareness-nya makin banyak yang tahu brand Anda, dan otomatis itu akan meningkatkan sales Anda. Teman-teman perlu membangun personal branding sesuai dengan kapasitas teman-teman. Sukanya ngomong-ngomong, sukanya videoin, sukanya nulis-nulis, tapi paling bagus sekarang, bahkan IG pun sekarang sudah akan men-tiktokan diri, akan menvideokan diri gitu. Paling bagus adalah memang membuat konten-konten video. Konten-konten video, karena itu teman-teman belajarlah public speaking, cara ngomong di depan kamera, mempromosikan brand-brand Anda, memberikan inspirasi, memberikan edukasi, tidak hanya jualan gitu ya. Itu salah satu cara paling mudah dan murah tanpa modal. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan dan keberanian. Kemauan dan keberanian. Mau dan berani. Di awal-awal pasti akan malu. Kok jelek ya? Nggak apa-apa. Telan aja semua. Nanti ketika udah video ke 101, insya Allah akan bagus. Syaratnya apa? Perlu 100 video yang untuk latihan terus. Toh gratis gitu kan. Toh gratis. Bisa lewat Facebook Live, bisa lewat IG Live gitu ya. Bisa lewat apapun yang bisa live itu, coba latihan 5 menit aja dulu. 5 menit sambil mengedukasi cara ngomong. Karena apa? A good leader is a good communicator. Mulailah sekarang, kapan lagi kalau begini, karena apa? Ujung-ujungnya adalah saya ingin menginspirasi banyak orang, sehingga orang itu merasa mendapatkan solusi, akhirnya dia akan beli produk kita. Ujung-ujungnya adalah revenue. Oke, matur nuwun Pak Nanto atas waktunya. Barakallah, semoga jadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Semoga nanti ada kesempatan lagi ya. Semoga kita bisa nyambung ke produk branding gitu ya. Lihat teman-teman penasaran tentang produk branding. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Ananto. Thank you teman-teman. Mas Rati, terima kasih semuanya. Semoga berguna. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Pak Ananto. Terima kasih Pak Ananto, Mas Hatip. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan.